Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassara wa waffaqa man arada hidayatahu lil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala al-Islam dinan qayyiman wa minhajan qawiman wa amnan wa syahadatan wa najahan wa najatan yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalina wa khatamun nabiyyin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sairi sahabati wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan tetap beragama Islam. Allah menerangkan bahwa agama yang benar hanyalah agama Islam. Siapapun yang memeluk selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat kelak ia akan rugi. Yang demikian itu adalah karena Islam adalah agama penutup dan agama yang telah disempurnakan oleh Allah, dan agama ini dijadikan sebagai agama yang abadi bagi umat manusia untuk sepanjang masa. Marilah kita ikuti firman-firman Allah yang menyatakan keterangan di atas. Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dibenarkan di sisi Allah adalah agama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Allah SWT juga berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang menginginkan agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak ia termasuk salah seorang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Agama Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaruan, kesuksesan, kemuliaan, dan keagungan. Dengan agama ini seseorang akan diberi pahala dan akan ditanya tentangnya. Selain itu, tentang agama ini, seseorang akan mendapat pahala atau siksa. Tidak ada jalan lain baginya untuk mencapai kesuksesan dan bahagian di dunia dan di akhirat kecuali dengannya. Tidak ada satu kejahatan, kerugian, kerusakan, dan dosa kecuali telah diterangkan panjang lebar oleh agama ini. Motivasi utama agama Islam adalah memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya, dan membebaskan setiap insan dari syirik dan para pengikutnya.
Ruh agama ini adalah ikhlas dan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan cara itu kita akan mendapatkan karunia-Nya, petunjuk keyakinan yang kokoh sampai mati. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad aflaha man hudiya lil Islami wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu biha bima atahu." Sungguh amat beruntung seorang yang diberi petunjuk kepada Islam, diberi rezeki yang cukup, dan diberi rasa puas dengan semua karunia Allah yang diberikan kepadanya. Di antara salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal islami was sunnati wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi alal iman. Ya Allah, siapapun yang hidup di antara kami, maka berilah kehidupan dalam Islam dan as-sunnah. Dan siapapun di antara kami yang mati, maka berilah kematian dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, maka hatinya dibuka kepada Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Maksudnya, orang itu bergembira ketika mendengar nama Islam dan mencintai orang-orangnya, serta menjalankan semua kewajiban dan sunnah-sunnahnya, dan orang itu selalu beramal kebajikan dan hatinya selalu gembira kepada Islam. Allah SWT berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami wa huwa ala nurin min rabbih." Apakah seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk memeluk Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Di ayat lain Allah SWT berfirman, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan." Dan barang siapa yang hendak disesatkan olehnya, maka menjadikan hati orang itu merasa sempit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Maksudnya, seseorang yang sengaja disesatkan, maka ia merasa berat mendengar nama Islam, tidak senang terhadap perintah dan larangannya, seperti sholat, puasa, yang halal maupun yang haram. Ia melihat Islam sebagai suatu paksaan yang sangat berat, sehingga ia tidak mau menerimanya. Ia lebih senang pada segala kebatilan, kebencian orang-orang beriman, mencintai orang-orang kafir, dan segala perbuatan buruknya. Dewasa ini sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam, tetapi mereka jauh daripadanya. Mereka mengaku cinta kepada Islam, padahal mereka adalah musuh-musuh Islam yang memusuhi umatnya dan yang meruntuhkan bangunannya. Mereka menampakkan diri mereka sebagai umat Islam, tetapi mereka tidak mau mentaati perintah agama Islam. Mereka merasa dekat dengan Islam, tetapi mereka tidak menyenangi dakwanya. Bahkan mereka menghancurkan syiar-syiar agama dan meniadakan rukun-rukunnya. Mereka adalah korban fitnah yang timbul di masa kini, dan mereka terpujuk oleh syaitan. Mereka sesat dan lupa dari Tuhan yang Maha Pengasih. Hati mereka sakit dan kemauan mereka menurun. Mata hati mereka buta sehingga mereka bingung dalam keraguan. Mereka hanya ingin bermain, bersenang-senang, begadang malam dalam kemaksiatan. Hati mereka tertutup dari mengingat dan mensyukuri Allah.
Kemauan mereka hanya condong pada dunia dan segala kesenangannya yang sementara. Tubuh dan kekuatan mereka untuk mengerjakan sholat dan amal-amal yang menyebabkan mereka sukses lemah. Mereka hanya memeluk Islam dengan ucapan saja, tanpa pengetahuan dan pengamalan. Mereka mengira bahwa keadaan mereka sudah cukup beruntung, padahal mereka dalam keadaan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta maupun anak-anak tidak bermanfaat kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yakni suci. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Demi Allah, keadaan mereka tidak akan menguntungkan mereka sedikit pun, kecuali seperti nampaknya bangkai binatang yang telah membusuk bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kalau mereka tidak mengenal Islam, maka hal itu musibah bagi mereka. Kalau mereka mengenal Islam, maka musibahnya lebih besar. Mereka yang mengaku sebagai umat Islam hendaknya mengetahui bahwa keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan memperoleh surga dan dijauhkan dari api neraka tidak dapat dicapai dengan sekedar pengakuan sebagai seorang muslim. Tetapi ia harus menampilkan seluruh pengaruh ajaran Islam dengan tutur kata dan perbuatan mereka, meskipun dalam waktu dan keadaan yang sulit maupun yang mudah. Jangan sampai seorang muslim terguncang keimanannya karena musibah dalam hidupnya bertubi-tubi. Karena segala musibah maupun kebaikan akan dialami oleh setiap mukmin untuk menguji keteguhan imannya terhadap Islam, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami dapat mengetahui siapakah orang-orang yang senang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar, dan kami akan beritahukan berita-berita kalian. Quran surat Muhammad ayat 31. Allah SWT berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasai kematian, dan kami akan mencoba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah tidak akan membiarkan seorang mengaku beriman dengan lidahnya tanpa mengujinya sedikitpun. Seorang tidak cukup mengucapkan "Aku Muslim" dan "Aku mukmin" dan "Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan dan hambanya" tanpa mengujinya. Allah berfirman, "Akhasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata, "Kami percaya," dan mereka tidak akan diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Maka dengan itu benar-benar Allah mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang sejati keimanannya dan siapa pula yang berdusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jamaah Jumat rahimakumullah, laksanakanlah semua kewajiban Islam agar kalian mengenal Islam dengan sebaik-baiknya. Ajaklah orang lain ke dalam Islam agar kalian menjadi orang Islam yang terbaik. Karena agama Islam adalah pelita yang akan memberi petunjuk bagi pemeluknya. Dan Islam tidak akan terwujud dalam diri seseorang tanpa pengamalan dengan segala ajarannya. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mengaku Muslim, tapi ia tidak melakukan sholat, tidak mau berzakat, puasa Ramadan, dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan adanya surga dan neraka. Seorang tidak termasuk Muslim meskipun ia menonjolkan dirinya sebagai Muslim jika ia tidak memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Jika seorang hanya mengaku sebagai seorang muslim tanpa memenuhi kewajibannya, maka Islamnya palsu. Ia bagai sebuah rumah yang rusak yang sebentar lagi akan roboh total. Kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kalian takut kepada Allah, berpegang teguhlah kepada agama kalian, dan jagalah baik-baik segala perintah Tuhan kalian, dan taatilah kepada Allah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan waspadalah kalian dari cobaan yang tidak menimpa bagi orang-orang yang berbuat aniaya di antara kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat pedih siksanya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.